Jadi untuk login ke dalam aplikasi LC-Meal sebagai tim pendamping keluarga, yang perlu diinputkan adalah nomor register dari pendamping keluarganya. Kemudian untuk password ini masih default ya dari by system. Mungkin ini nanti wajib diubah ya oleh masing-masing tim pendamping keluarga. Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasi Catin bagi tim pendamping keluarga (TPK). Nah, ini ada keterangannya di sini di bagian atas kanan. Ini ada TPK ke Dewakongan. Nah, kemudian nanti apabila Catinnya sudah berhasil mendaftarkan ke dalam aplikasi dan juga sudah mengisikan riwayat kesehatannya, nanti dia akan masuk otomatis ke tim pendamping keluarganya. Seperti di sini contohnya ada Catin bernama Nafisah dan juga Budi Dharma. Di sini ada keterangan dia itu mendaftar sebagai calon pengantin melalui LC-Meal Mandiri, Catin Mandiri. Di sini ada keterangannya. Kemudian di dalam aplikasi tim pendamping keluarga ini ada beberapa fitur. Nah, yang pertama ini ada dashboard. Dashboard ini nanti menggambarkan jumlah Catin yang terdaftar di aplikasi, kemudian berapa persen si Catin yang mendaftarkan secara mandiri dan berapa persen juga Catin yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh tim pendamping keluarganya. Nah, untuk progres Catin ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu yang menunggu verifikasi. Menunggu verifikasi ini artinya dia baru daftar saja, baru registrasi akun saja, tapi belum menginputkan hasil screening kesehatan. Kemudian ada masa pendampingan. Untuk menunggu verifikasi dia sudah daftar dan sudah menginputkan hasil screening kesehatan tetapi belum didampingi oleh tim pendamping keluarga. Kemudian masa pendampingan itu artinya TPK Catin tersebut sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga. Kemudian ada juga yang statusnya menikah, itu artinya calon pengantin tersebut sudah melangsungkan pernikahan dan juga batal menikah. Mungkin untuk melihat data-data Catin yang terdaftar di dalam aplikasi LC-Meal melalui akun TPK bisa diklik di bagian bawah itu Catin. Kemudian di sini nanti ada daftar-daftar calon pengantin yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Di sini ada keterangannya mandiri, artinya dia didaftarkan secara mandiri oleh Catinnya tersebut. Kemudian di sini ada fitur untuk menambahkan data Catin. Bisa diklik tambah, nanti bisa diinputkan data-datanya. Kemudian di sini ada data sasaran. Nah, data sasaran ini merupakan list dari wanita-wanita yang statusnya itu belum menikah, kemudian usianya itu 10 sampai dengan 49 tahun. Nah, itu nanti apabila Bapak dan Ibu ingin mendampingi sasaran yang sudah ada di rekapitulasi data keluarga itu, nanti bisa tinggal diklik aja ya, ada tombol pensil dan juga tanda plus gitu, kemudian isikan nanti data-datanya. Kemudian mungkin apabila kita ingin menambahkan data calon pengantin, bisa diklik tombol tambah, kemudian isikan data Catinnya dimulai dari formulir Catin wanita. Itu ada nama, tanggal lahir, dan nomor handphone. Ini juga nanti apabila nick yang diinputkan ini sudah sesuai dengan nick yang ada di rekapitulasi, bisa langsung diklik search gitu, nanti data nama dan tanggal lahirnya bisa muncul. Tetapi kalau datanya tidak ada, bisa diinputkan secara manual.
Nah, kemudian setelah menginputkan biodata, ada form domisili dari Catin perempuan. Nah, ini untuk provinsi sampai dengan kelurahannya itu tidak bisa diedit lagi karena disesuaikan dengan wilayah penugasan tim pendamping keluarganya. Nah, untuk RW-nya ini juga nanti disesuaikan dengan RW-RW yang memang menjadi lingkup RW di wilayah penugasan tim pendamping keluarga tersebut. Kemudian ada formulir untuk pengisian calon pengantin biodata calon pengantin pria. Nah, untuk domisili calon pengantin pria ini bisa dipilih manual ya dari provinsi sampai dengan RT RW-nya karena dia tidak disesuaikan dengan wilayah penugasan tim pendamping keluarganya. Untuk tanggal kunjungan ini bisa sementara kami buka backdate seperti arahan Pak Bayhaki sebelumnya, tetapi tidak bisa lebih dari tanggal hari ini. Jadi maksimal untuk memilih tanggal kunjungan itu ada di hari ini atau ke belakang. Kemudian tanggal rencana pernikahan tadi harus lebih dari hari ini, tapi kalau untuk tim pendamping keluarga juga masih kita buka untuk inputan backdate-nya. Tanggal pemeriksaan itu dia tidak boleh lebih dari hari ini dan juga harus tidak boleh lebih dari tanggal kunjungannya. Kita isikan HB-nya, lilanya, kemudian keterpaparan rokok, sumber air minum, fasilitas buang air besar, keterpaparan rokok untuk Jatim pria. Nah, kemudian untuk tim pendamping keluarga ini ada form tambahan yaitu form pendampingan. Nah, untuk form pendampingan ini ada pertama itu penyuluhan atau KIE, ya atau tidak. Jika dipilih ya, maka nanti akan ada opsi untuk memilih apakah penyuluhannya itu dilakukan perorangan atau kelompok. Kemudian ada juga form pendampingan untuk mendapatkan tablet tambah darah, ada iya atau tidak, bisa diisi. Kemudian apakah Catin sudah meminum tablet tambah darah, bisa dipilih juga iya atau tidak. Kemudian apakah Catin sudah mendapatkan suplemen makanan. Nah, kemudian ada pendampingan mengenai fasilitasi pelayanan rujukan. Nah, ini ada opsinya, ada 3, ada ya sedang proses, ada ya sudah mendapatkan pelayanan rujukan, dan juga tidak mendapatkan fasilitasi pelayanan rujukan. Kemudian ada juga form pendampingan untuk pertanyaan fasilitasi bantuan sosial oleh tim pendamping keluarga. Nah, ini juga ada beberapa opsi, ada 3, ya sedang proses. Jika memilih ya sedang proses, maka nanti akan muncul keterangan
bantuan apa yang diterima oleh oleh Catin tersebut. Nah, ini bisa memilih lebih dari satu opsi ya. Bisa memilih 2, 3 dan seterusnya. Apabila memilih lainnya, nanti Bapak Ibu TPK akan diarahkan untuk menginputkan bantuan lain yang tidak terdaftar di list kami. Kemudian apabila memilih sudah mendapatkan bantuan juga diisikan bantuan apa yang didapatkan, dan apabila memilih tidak, di situ ada opsi untuk keterangan apakah dia itu tidak mendapatkan bantuan sosial itu karena tidak memenuhi syarat, atau dia tidak mendapatkan bantuan karena sudah menerima bantuan sosial sebelumnya. Nah, ini sudah menerima ini dalam artian dia tidak difasilitasi oleh tim pendamping keluarganya. Kemudian ini ada pendampingan dari calon pengantin prianya, itu adanya apakah dia sudah mendapatkan penyuluhan atau KIE. Di sini juga kalau ya bisa dipilih perorangan atau kelompok, jika tidak tidak ada opsi, bisa klik selanjutnya. Kemudian untuk catatan TPK itu wajib diisi ya. Catatan TPK wajib diisi minimal 7 karakter. Ini digunakan untuk catatan-catatan apa yang sekiranya penting dimiliki oleh TPK. Misalkan dia sebelumnya belum memeriksakan kesehatan HB karena alasan tertentu, nanti ini bisa juga sebagai pengingat yang bisa digunakan oleh tim pendamping keluarga. Kemudian jika sudah memastikan semua datanya benar, terisi dengan benar, maka bisa diklik simpan. Nah, nanti datanya akan muncul di list daftar Catin. Bisa kita lihat di sini detailnya, bisa diklik ini yang hijau-hijau di sebelah tong sampah warna merah. Bisa kita lihat di sini ada hasil screening kesehatan Catin yang diinputkan beserta interpretasinya. Jadi tadi kita menginputkan kadar HB itu 5, maka statusnya itu adalah anemia berat. Untuk yang lainnya statusnya ideal karena memang sudah ideal. Kemudian untuk calon pengantin laki-lakinya ini bisa kita lihat bahwa dia itu terlalu tua karena usianya itu 36 tahun. Kemudian beresiko karena beresiko terpapar rokok karena kita memilih opsi ya pada keterpaparan rokok. Ya, izin mungkin lanjut lagi. Di sini ada keterangan tanggal rencana pernikahan tadi yang sesuai kita inputkan. Kemudian ada riwayat kunjungan. Nah, riwayat kunjungan ini nanti akan berisi kunjungan-kunjungan tim pendamping keluarga yang sudah dilakukan. Karena ini tadi baru kunjungan pertama, maka di situ keterangannya baru kunjungan ke-1. Nah, untuk menambahkan riwayat kunjungan nanti bisa diklik tanda pensil ini, diklik ya. Nah, di sini ada tanggal kunjungan keduanya. Misalkan kita lakukan pada hari ini. Nah, di sini ada calon pengantin sudah melangsungkan pernikahan atau belum ya. Jika tidak, nanti apabila diklik selanjutnya kita diharuskan mengisikan form pemeriksaan kesehatan lagi.
Nah, ini data-datanya sudah di-retrieve sesuai dengan yang kita inputkan di kunjungan pertama, tetapi bisa nanti dilakukan pengeditan ya, sesuai dengan hasil kesehatan yang terbarunya. Nah, apabila iya, maka akan ada pertanyaan kapan calon pengantin ini sudah melangsungkan pernikahannya. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah calon pengantin tetap tinggal di wilayah yang sama setelah menikah? Nah, ini nantinya apabila kita pilih ya, maka data calon pengantin ini akan mengupdate rekapitulasi data keluarga sebagai pusbaru di wilayah domisilinya. Jika tidak, maka nanti data ini tidak akan mengupdate rekapitulasi data keluarga sebagai pusbaru. Mungkin kita coba pilih ya. Selanjutnya dan kita simpan tadi. Simpan. Nah, jika berhasil disimpan karena tadi kita sudah mengubah statusnya menjadi sudah menikah, maka nanti di sini bisa dilihat tanggal pernikahan Catin tersebut, dan di sini di riwayat kunjungan juga akan terekap kunjungan pertama dan keduanya. Kunjungan pertama itu dilakukan tanggal 31 Juli dan kunjungan keduanya dilakukan tanggal 1 Agustus. Nah, setelah itu statusnya ini nanti akan berubah menjadi menikah. Jika Bapak dan Ibu ingin melakukan unduh sertifikat, bisa diklik unduh sertifikatnya. Jika sudah berhasil diunduh, nanti bentuk sertifikatnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada refresh. Nah, jadi setiap Bapak dan Ibu melakukan perubahan data itu diwajibkan untuk merefresh supaya datanya nanti ikut terupdate. Tadi kita sudah lihat si Tessa ini statusnya menikah. Nah, ini salah satu pengembangan baru juga dari LCMIL, di mana sebelumnya apabila si calon pengantin ini sudah melangsungkan pernikahan, maka datanya itu akan hilang ya dari Catin. Tetapi kalau sekarang tidak, kita tidak hilangkan, tetapi kita ubah di bagian statusnya. Jadi mungkin yang dikhawatirkan sebelumnya pertanyaan siapa ya? Apakah Catin datanya masih bisa dilihat apabila sudah melangsungkan pernikahan, itu nanti jawabannya iya, bisa kita tetap lihat riwayatnya walaupun dia sudah menikah. Seperti ini. Oke, coba saya praktekkan. Mungkin di sini ada fitur juga untuk batal menikah. Nah, ini fitur batal menikah juga salah satu cut off selain apabila menikah. Nah, untuk batal menikah ini kita gunakan apabila calon pengantin ini batal melakukan pernikahan, batal melangsungkan pernikahannya, entah karena mungkin pisah atau ada salah satu pasangannya, salah satu yang meninggal dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita gunakan fitur batal menikah ini. Kita klik batal menikah, kemudian ya. Nanti di sini ada status Catin batal melangsungkan pernikahan. Bisa kita refresh supaya datanya bisa terupdate. Nah, di sini nanti ada data tadi si Yuni dan Joni yang batal melangsungkan pernikahan. Apabila Catin tersebut ternyata mau mendaftarkan pernikahannya kembali dengan orang yang sama,
maka statusnya bisa diubah kembali. Di sini ada tombol refresh berwarna hijau. Ya. Nah, nanti statusnya itu akan kembali ke masa pendampingan. Tetapi jika si Yuni ingin menikah dengan orang yang berbeda, misalkan tidak dengan Joni lagi tapi dengan Dono, misalkan boleh ditambah data baru. Harus ditambah data baru. Mungkin kita bisa edit data ya, edit data dari calon pengantin. Semisalkan tadi Bapak dan Ibu salah menginputkan lilanya atau kadar HB-nya, bisa di sini di detail, kemudian klik selanjutnya, cari data yang ingin diubah. Semisalkan tadi saya salah tulis nama ya, Yuni typo jadi Yung, kita ubah jadi Yuni, kemudian kita klik selanjutnya sampai dengan simpan data. Ya, nanti data dari Mbak Yuni ini akan terupdate ya, jadi Yuni. Tadi karena typo, jadi kita coba ubah. Kemudian di sini juga ada filter. Filter ini gunanya untuk memfilter kondisi-kondisi tertentu yang Bapak Ibu TPK inginkan. Semisalkan Bapak dan Ibu TPK ingin mencari data calon pengantin mandiri yang sudah mendaftar tapi belum kita dampingi. Nah, itu bisa pilih statusnya, itu kita search verifikasi. Kemudian tampilkan data, kebetulan ini nggak ada ya, jadi nanti artinya Bapak dan Ibu TPK bisa melihat data-data calon calon pengantin yang sudah mendaftar melalui aplikasi mandiri tetapi belum kita dampingi atau kita belum verifikasi datanya. Nah, mungkin itu dari fitur-fitur yang ada di Android. Mungkin ada juga fitur tambahan ya, ada lupa kata sandi, ini yang sebelumnya belum ada di Alsimil. Jadi lupa kata sandi ini digunakan untuk mereset password dari Catin Mandirinya. Inputkan email dan juga NIK yang didaftarkan pada saat pendaftaran Catin Mandiri, kemudian nanti kita klik reset. Nanti di situ akan ada email seperti ini contohnya, akan ada email konfirmasi untuk change password. Nah, nanti di email tersebut akan diberikan temporary passwordnya untuk melakukan restart. Di sini ada link application, nanti bisa diklik di link application, tampilannya akan seperti ini.